pagi Dek. Pagi Kak. Bagaimana kabarnya hari ini Dek? Alhamdulillah baik. Jadi hari ini tuh hari kedua tak jadi Di? Iya. Bagaimana Ji? Hari ini hari ketiga Kak. Oh hari ketiga. Iya. Bagaimana Pelimata kemarin-kemarin Dek? Seru sekali karena kelima itu kan kita diberikan kelompok, terus kita juga kayak membagi ide, terus bekerja sama, Tukar pendapat begitu Iya. ya. Jadi seru jadi. Seru karena saya lebih suka belajar itu berkelompok. Oh lebih suka belajar berkelompok Iya. Dek. Ya gurunya kemarin baik-baik semua. Ya baik, terus juga lucu-lucu. Lucu Di. Jadi semangat ke kelima Di. Iya, itu juga yang bikin kayak seru kelima, dan saya juga tertarik dan terus semangat untuk kelima. Ya, jadi lancar-lancar di semua pelimanya di Dek. Alhamdulillah. Tadi Dek perjalanan ke sekolahnya ke sini macet Ki. Tidak, karena saya dari jalannya itu jam 6. Oh, jam 6 macet ya Di. Jadi tidak dapat macet. Tidak dapat masuk. Jadi tidak terlambat Di. Baik Dek, sebelumnya perkenalkan Dek, nama saya itu Muarni. Saya di sini itu mahasiswa asistensi BK Dek. Dan di sini saya akan memberikan kita layanan konseling individu terkait masalah yang kita alami. Di sini saya sebagai konselor Dek. Dan kakak ucapkan terima kasih Dek karena sudah bersedia Ki untuk datang ke sini. Jadi sebelumnya Dek, kan kita sudah wawancara dan ternyata kita itu sulit Ki untuk memahami apa potensi kita. Dan masalah itu Dek untuk konseling supaya bisa diatasi itu masalah dan tidak merasa bingung Ki tentang apa potensi yang kita miliki, apa minat bakat atau oh iya Dek, sebelumnya mungkin pernah Ki melakukan konseling individu kayak begini Dek? Sebelumnya tuh belum. Oh belum pernah. Oh jadi kalau begitu kakak jelaskan dulu Ki apa itu konseling individu supaya kita punya gambaran tentang apa itu konseling individu. Jadi Dek, konseling individu itu layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor terhadap konseli dengan pertemuan yang bersifat individual atau secara tatap muka Dek, kayak begini toh. Tujuannya itu Dek untuk membantu konseli menemukan solusi dari masalah yang dialaminya. Jadi mungkin itu Dek kayak gambaran secara umumnya apa konseling individu. Ya, jadi ngerti gitu Dek apa itu konseling individu? Dalam BK juga dia itu terdapat beberapa asas. Salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita ceritakan di sini Dek nggak bakal keluar dari sini kecuali atas izin tak toh. Jadi kayak aman begitu Dek kalau mau cerita di sini. Apapun itu yang mau kita ceritakan karena nggak bakal bocor Dek. Yang tahu itu hanya saya sama kita. Dan ini tuh Dek tempat yang aman untuk kita bercerita tentang apa yang kita rasakan, apa yang masalah yang kita hadapi toh. Jadi bagaimana menurut Tak Dek? Setuju sama asas ini? Apakah asas ini buat nyaman untuk bercerita? Menurutku tuh buat teman, karena saya juga orangnya suka cerita. Tapi kadang kok kayak ada beberapa cerita yang saya nggak bisa kasih tahu ke teman-teman. Jadi saya butuh orang yang betul-betul bisa mengerti apa yang saya bicarakan, dan saya juga butuh pendapat. Karena biasanya kalau saya cerita, biasanya kayak teman-teman itu kadang biasa kayak kenapa begini gitu, tentang permasalahanku atau bagaimana. Cuma saya kalau misalnya saya cerita, saya itu lebih butuhnya tuh pendapat Kak, bukan tentang yang kayak kenapa harus begini. Nggak perlu pikirkan. Iya, saya nggak perlu punya dan sebenarnya saya juga mau lihat dari temanku kalau misalnya dia dapat begini gimana sarannya, terus cara melawan masalah itu bagaimana gitu. Ya karena itu tuh cocok sekali tidak cerita di sini karena kayak itu yang bakal dicerita tuh kayak dikasih Ji solusi tentang masalah didengarkan Ji, terus cerita itu nggak bakal bocor Ji juga keluar, jadi aman Ji deh cerita di sini. Iya. Jadi deh mari kita gunakan waktu ini sebaik mungkin
untuk kita bercerita lebih terbuka deh. Karena yang tahu masalah tak itu kita jadi yang tahu persis masalah tak toh ya. Dan proses counseling ini akan kakak buat senyaman mungkin untuk kita agar bisa lebih leluasa untuk bercerita deh. Dan tidak usah ada yang ditutup-tutupi deh, supaya konseling ini bisa berhasil deh, supaya konseling ini bisa mencapai tujuan yang kita mau deh ya. Jadi tujuan kita hari ini itu deh untuk membantu kita mengatasi, menemukan solusi dari kesulitan kita memahami potensi diri. Kita akan mencoba beberapa pendekatan yang bisa buat kita lebih nyaman tuh deh, yang bisa buat kita tahu apa yang potensi diri kita. Jadi setuju untuk itu deh. Setuju ya. Oke. Dan dalam proses ini deh, saya itu berperan sebagai konselor atau pembimbing yang akan mendampingi kita deh. Saya akan membantu kita untuk mengetahui apa sih minat kita, bakat kita, atau potensi kita itu lebih condong kemana. Namun deh di sini tuh kita bekerja sama sebagai tim. Kita juga berperan penting untuk menceritakan masalah atau kalau nanti ada yang buat tidak nyaman deh, atau merasa butuh untuk penyesuaian, bilang saja sama saya toh. Bisa langsung beritahu saya deh kalau ada yang lebih kurang nyaman. Setuju deh, setuju deh. Oke. Dan proses konseling ini deh kurang lebih itu 45 menit waktunya dan beberapa kali pertemuan. Dan pertemuannya itu disesuaikan sama jadwal tadi. Kapan kita bisa toh, jadi menyesuaikan sama jadwal tak. Untuk kesepakatan waktunya ini deh, setuju Ki? Setuju juga. Baik kalau begitu deh, karena kita sudah sepakat sama waktunya, sekarang kakak ini memastikan dulu mungkin tempat duduknya kurang nyaman atau posisinya. Tempat duduknya nyaman juga dan posisinya juga cukup nyaman. Berarti nyaman Midi. Jadi berarti bisa nih kita mulai. Bisa nih. Jadi deh, menurut saya itu apa yang buat Ki merasa kesulitan dalam menemukan potensi kita? Kalau potensi diri kan itu kayak lebih ke minat atau kayak potensi diri gitu. Dia juga orangnya tuh kayak tidak menetap gitu kan. Juga dari situ saya bingung. Sebenarnya ini saya ini cenderung potensinya tuh kemana? Karena saya juga orangnya yang kayak gampang bosan. Dan juga kadang kalau misalnya saya kayak sebenarnya kayak dia lebih sulit menangkap. Cuma kadang itu kayak saya kalau benar-benar suka dengan satu hal, kayak saya tetapkan. Cuma kadang kalau misalnya satu kali saya tidak suka, saya tidak bisa untuk susah beradaptasi lagi untuk sesuatu hal yang baru. Jadi kayak kalau suka itu sama satu hal, ya itu saja. Ya. Dan lebih susah lagi untuk suka hal baru. Mungkin kalau saya mau lagi hal baru, mungkin beradaptasinya lagi lebih susah. Sering merasa deh bahwa bakat atau minat itu tidak cukup baik untuk dibandingkan dengan orang lain. Sering. Mungkin hal itu deh kayak berpengaruh sama kepercayaan diri kita. Berpengaruh ya, karena di sekelilingku tuh kayak dia lebih percaya dirinya tuh lebih besar gitu. Terus sedangkan saya kadang saya kayak saya orangnya percaya diri kita, cuma kadang ada satu hal yang bikin kayak kadang lebih ketek mungkin, terus juga kadang suka berlebihan di tempat pertama. Saya juga kayak kurang dalam publik. Seberapa sering kita meragukan kemampuan tadi dalam bidang yang sebenarnya kita sukai, yang bidang yang kita minati gitu deh. Saya suka di bidang musik sebenarnya. Di bidang musik ya. Terus seberapa sering kita meragukan itu
buat kita merasa kurang percaya diri dalam mengeksplorasi bakat dan minat itu? Sebenarnya dari siapa, cuma mungkin saya nih juga yang kayak gitu. Seperti yang ceritanya dia bilang pede, mungkin tidak ada pengalaman yang kayak misal tuh pernah sih tampil di bidang musik tuh, tapi kita tuh lakukan kesalahan. Nah dari situ nih kayak buat kita trauma kah, atau buat kita jadi kurang percaya diri nih dari situ? Sebelumnya sih tidak pernah lihat, cuma waktu itu pernah lihat gitu kayak kompetisi, cuma mungkin beberapa dari situ saya melakukan kesalahan kak, kayak tidak cepat mengangkat menangkap nada, jadi saya tidak jadi untuk ikut kompetisi kak. Jadi saya kayak kalau mau ikut begituan juga kayak takut nih begitu, karena takut kayak juga kayak saya kayak excited sekali nih mau ikut ini, tapi ternyata saya melakukan lagi hal yang sama, jadi akhirnya saya tidak jadi. Itu kan kalau sudah nggak jadi, saya yang sedih kan, kayak seharusnya saya yang ada di situ. Bagaimana reaksi kita dan ketika menghadapi kegagalan tak dalam mencoba hal baru? Mungkin dari kegagalan tak itu buat kita ragu untuk lanjutkan apa itu yang kita mau, buat kita ragu untuk mengembangkan minat sama bakat tak. Kalau bakat yang lain sebenarnya saya belum pernah coba kak, karena seperti dalam tadi yang saya bilang, saya susah untuk beradaptasi dengan minat dan bakat yang baru itu. Jadi kadang saya nge-stuck dan saya nggak tahu apa. Saya juga masih pikir sampai sekarang kira-kira minatku untuk ke depan itu apa, dan bakat apa yang bisa saya kembangkan untuk ke depannya begitu. Jadi kayak gitu tuh kan kurang sadar sih sama apa mak di minat bakat tadi. Jadi saya kurang, jadi saya juga butuh kayak seperti ini nih kakak, saya minta saran, mungkin kakak bisa sarankan untuk minat dan bakat, terus yang bisa juga yang sesuai dengan diriku begitu. Karena itu jadi tujuan konseling tadi itu supaya kita tahu apa minat bakat kita. Jadi kayak mungkin di hasilnya nanti tuh bisa dilihat kalau sudah mungkin lakukan ini konseling. Menurut tadi, apakah ketakutan itu tuh untuk tidak menjadi yang terbaik menghalangi kita untuk mengeksplorasi potensi diri kita sendiri deh? Iya, itu kayak susah kan mengeksplor lagi untuk minatnya, apakah pernah sih merasa tidak cukup berbakat deh dalam hal yang kita minati? pernah sering Apa sih yang membuat kita deh? karena kayak saya merasa itu kayak belum terlalu menguasai gitu, dan saya juga kalau misalnya dilihat seorang saya kayak mungkin ada yang di atasku yang dia bisa gampang menangkap satu hal gitu, karena kayak dia mungkin punya bakatnya di situ nih, sementara saya saja bingung kak dalam sebenarnya saya bakatnya di mana. Jadi saya kadang tidak terlalu fokus dengan bakat tetapku, jadi kadang juga saya kayak berpikir kira-kira saya bisa nggak sih kayak dia, jadi itu yang bikin saya down karena pikiranku sendiri saya bisa nggak dengan bakat yang ini. Tapi di sisi lain saya mau mencoba, cuma dari sayanya mungkin kayak susah saja kak, kayak bagaimana caranya saya bisa mendapatkan minat dan bakat baruku begitu ya. Maka cari hal yang baru lagi, Tahu tuh apa sebenarnya minat bakatku. Deh, pernah kita dapat kritik dari orang lain, terus kritikannya itu orang-orang buat kita semakin ragu deh untuk mengekspresikan bakat dan minat yang kita miliki. pernah kak. Pernah. Itu kritiknya orang deh kayak lebih ke kritik negatif atau positif? Dia kayak lebih ke negatif sih kak, karena
kita lihat dari potensi diri. Terus di semua orang itu tidak bisa sesuaikan, kayak saya juga tidak bisa disamakan kayak saya harus jadi dia gitu. Kadang kritik orang itu kadang nggak berpikir juga kak dalam sebenarnya ini kata yang kalau dari mulutnya itu bisa bikin sakit hati pada orang yang dia bilang. Terus juga dia pernah bilang kayak misalnya kenapa enggak kayak begini nih, yang begini tuh lebih baik gini. Karena kan saya juga diriku ya diriku kak, dan dia juga dia. Saya tidak bisa menjadi dia karena saya mempunyai potensi diriku sendiri gitu. Dan kadang juga mungkin di bakat yang sama, tapi kadang dia memang minatnya yang kayak betul-betul saya minatnya dia betul-betul di musik sekali kak. Terus saya kayak kadang suka musik kadang enggak, jadi kayak minatnya itu kayak ganti-ganti kak, tapi tidak menetap. Jadi kadang kayak orang bilangnya kayak kenapa kok nggak bisa jadi ini begini, jadi itu yang kadang bikin sakit hati, terus kayak down. Terus sempat kak juga berpikir kenapa saya nggak bisa menjadi dia gitu. Kalau begitu dia kita nggak bisa jadi diri kita sendiri tuh, cuma karena kita belum tahu apa sebenarnya itu minat kata. Dari itu kritikannya orang lain deh, pendapatnya orang lain, seberapa besar pengaruhnya sama diri kita. Pengaruhnya tuh tidak terlalu banyak ya kak, cuma kadang kalau misalnya memang lagi down kadang berpikir kayak kayak sakit kayak sakit hati juga didengarnya. Tapi kadang kalau bisa dicerna baik-baik, kayaknya saya harus juga perlu belajar lagi supaya saya bisa menjadi diriku sendiri dengan versiku sendiri, tapi lebih baiknya. Kalau misalnya bicara baik-baik perkataannya mungkin sakit hati didengar, cuma kalau kita pikir lagi kayaknya saya perlu lagi lebih belajar ini. Sebenarnya kalau sakit hati itu tidak boleh dibawa lama-lama kak, jadi kita juga harus kayak bangkit dan tetap belajar lagi ya, kayak dijadikan motivasi untuk kritikannya orang. Tapi itu kritikannya orang deh berpengaruh sama kayak mungkin lebih jadi kayak kurang percaya diri kurang percaya sama kemampuan kita, jadi ragu gitu. Nah, itu juga kak, salah satunya kayak kalian tuh buat ragu, tapi kayak saya tetap cuma berusaha kak. Tapi kadang kayak kalau misalnya memang ada kayak kompetisi gitu, tapi itu saya langsung kayak ragu gitu, kayak takut tak hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Overthinking duluan nih kak sebelum tampil. Ya. Menurut Tade apa yang paling menghalangi atau untuk tidak percaya diri sama apa yang kita miliki deh dalam bidang yang tidak suka begitu? Menurut Tato apa yang paling menghalangi diri kita untuk percaya bahwa kita itu memiliki potensi dalam bidang yang kita sukai, kayak musik tadi? Tahu ya kak, sebenarnya karena saya sekarang juga ya ini kadang udah suka main musik juga kan, cuma ini yang kayak pengalaman itu bisa saja. Jadi sekarang saya sudah bingung dengan bakatku kak, jadi saya tetap kak menggali minat dan bakatku kira-kira. Dan ini juga sekarang saya pikir untuk kedepannya juga kak, supaya saya tidak stuck di satu bakat yang kemarin. Makin explore yang baru. Bagaimana reaksi Tade ketika seseorang memuji bakat atau minat yang mereka lihat dalam diri tak? Kayak misal tuh lagi main musik terus tak puji kita mantap, ini bagusnya, pintar sekali di pale tuh. Dari pujian itu dia percaya sih bahwa itu benar-benar pujian atau kayak
kita ragukan sih kalau kayak nggak dipuji kak deh. Sebenarnya tuh kak kalau kayak dipuji itu sebenarnya menurutku kayak kayak kebetulan pujian mungkin kayak, tapi kadang kalau dipuji kak kadang kayak merasa kak betulan gini kak saya dipuji begini atau enggak kayak ih, karena biasa pujian yang begitu bikin kalau semangat lagi untuk belajar, tapi di satu sisi saya berpikir kayak betulan gini pujiannya kak buat saya gitu atau mungkin kayak spek saja Iya. Kayak basa-basi begitu kan, jadi kayak kadang juga kayak ih dia bikin overthinking kak lagi nih kayaknya ini betulan pujian apa enggak, tapi kadang pujiannya juga tuh kayak bikin kak semangat lagi untuk belajar. Mungkin deh kak tergantung dari orangnya siapa Iya. yang muji. Tergantung saya kalau dekat mungkin kayaknya Pernah tidak merasa sulit untuk menemukan bakat tak sama minat tak karena terlalu fokus pada kelebihannya orang lain? pernah kak, karena kayak saya melihat bakatnya orang lain kayak keren-keren, ada yang bakatnya di bidang akademik, jadi saya kayak bingung mak ini bakatku ini sebenarnya apa, karena sebenarnya saya juga mau menjadi mereka tapi dengan versi diriku sendiri kak gitu. Jadi saya kayak dari sekarang nih saya cari ini minatku dan bakatku tuh ada di mana begitu. Jika itu boleh kita tahu Iya. minat sama bakat itu sebenarnya di Ada di mana? mana. Ya. Pernah tidak merasa bahwa kita itu hanya akan diterima atau dihargai jika kita punya bakat sama minat deh? Pernah, karena menurutku kayak mungkin kayak di sekalian saya melihat orang yang kayak bakatnya itu yang kayak akademik gitu, terus kayak orang tuh kayak ini kan kalau akademik itu mungkin kayak di bidang matematika atau apa kayak keren sekali nih kakak menurutku, jadi kayak kayaknya kayak harus saya juga punya bakat supaya kayak ini orang bisa terima saya begitu. Semua orang harus lihat bakatku begitu. Cuma di situ nih kak saya juga kayak bakatku tuh apa begitu. Karena orang semua kayak punya bakat dan itu bakatnya tuh mereka kayak dipuji dan kayak saya juga kayak kagum saya kayak oh kerennya bakatnya begitu. Karena kita juga kagum sama Bakatnya orang. orang. Jadi kayak kita tuh punya juga kemauan kayak bagaimana kalau saya juga ada di bakat ini, terus semua orang kayak ini kayak merasa juga kayak ini keren dan termotivasi juga untuk mempunyai bakat yang sama. Itu dia sering sih membandingkan diri tak sama teman-teman tak yang terlihat lebih berbakat dari kita atau lebih tahu tentang minat bakatnya apa. Saya lebih sering membandingkan dia kak, itu untuk saya Iya. karena kayak saya bandingkan sama dirinya sama temanku mungkin kayak dia kayak potensi dirinya tuh kayak betul-betul kayak misalnya di bidang ini kayak dia paham sekali, terus saya kayak ih kenapa kayak keren nih bisa di sini sedangkan saya mungkin kurang dalam bidang ini, terus kayak temanku tuh mungkin dia bisa di semua bidang akademik ya kak, terus saya kayak saya itu kayak perlu pak belajar betul-betul untuk memahami bidang akademiknya begitu ya. Jadi kadang saya membandingkan diri tuh kayak ternyata kayak kayak kurang sekali deh potensiku dalam hal ini atau kurang sekali bidang bakatku begitu. Jadi dia tuh kayak bagaimana itu dia perasaan tak saat kayak dibandingkan diri tak sama teman tak? Ini orang atau saya yang membandingkan. Iya, bagaimana perasaan tak deh saat kita tuh bandingkan
membandingkan sama diriku sama temanku, saya ambil positifnya saja kak. Kalau misalnya kayak ih saya lihat temanku kayak hebat sekali nih kakak dalam minat dan bakatnya, oh berarti saya perlu belajar lagi lebih giat dan kayak untuk bisa juga di bidang itu. Jadi saya kayak bawa santai ini saja kak, karena sebenarnya kalau saya bandingkan diriku berarti itu artinya saya juga harus mungkin belajar lagi lebih giat dan dan cari tahu juga bakatnya ya, ekspor diri kita ya. Kita sukanya di bidang apa, kita sukanya apa, yang tertarik gimana. Hanya bisa juga toh kak kalau misalnya kita ikut kayak misalnya bakat itu teman ada di bidang ini ya, terus sebenarnya akademik, terus saya sebenarnya tuh mau punya misalnya di bidang akademik, kayak saya memaksakan diriku untuk kayak saya harus bisa di akademik ini Ya padahal itu bakatnya tidak harus di sama semua teman tadi satu bidang. Ya mungkin teman tadi akademik tapi kita tahunya di non akademik ya. kadang merasa apa juga kayak iya saya sebenarnya bisa juga akademik, tapi ternyata saya lebih non akademik, cuman non akademik juga saya kayak membandingkan lagi diriku sama orang lain Ya karena selalu membandingkan diri kita. Iya. Jadi deh makasih karena sudah menceritakan apa masalah tadi, apa kalau kesal tuh ceritakan apa kesulitan tak, dan setelah saya dengar tadi itu deh saya simpulkan itu kalau kita itu kurang memahami potensi kita karena nggak sadar ki sama minat bakat tak, karena kita tuh bingung ki sebenarnya ini minatku apa, bakatku apa. Jadi kayak kita tuh kalau dapat nih ki kayak berpikir ki kayaknya minatku di sini deh di musik deh, tapi setelah di musik ternyata kita kurang cocok lagi. Jadi kita itu masih explore minat dan bakat kita apa sebenarnya, kita tertariknya di mana tuh ya. Jadi makasih deh karena sudah menceritakan tentang masalahnya. Mungkin sampai di sini dulu sesi konseling kita. Pertemuan selanjutnya itu nanti kita sepakati lagi deh sesuai jadwal atau jadi mungkin sampai di sini saja dulu deh. Makasih Nade. makasih nak kak Ya makasih. duluan kakak. Oke.